ketika dirimu tidak memperoleh solusi untuk mengatasi permasalahan, itu mungkin bukanlah masalah yang harus diatasi, melainkan kebenaran yang harus diterima. Oleh karena itu, mari kita simak bersama sambutan dan pengarahan dari sesepuh kita, Bapak Kasih Mutasi Kabupaten Banjarnegara, beliau Bapak Suyati SPDMM. Waktu sepenuhnya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami hormati Bapak Ibu Kepala KPS. Kepala Ketua ya, Pak. Beserta pejabat di bawahnya. Yang kami hormati Bapak Kepala Koordinator Pengawas. Ketua nggih, kula plesetan lho niki. Nah, Kepala Korwas kan habis tahun ini loh ya. Ya, kan bisa diperpanjang. Oke. Dan yang kami banggakan Bapak Ibu pengawas semuanya, dari awal kita sudah diajak oleh Bu Yuni maupun Pak Jamiko untuk selalu mengingat atau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, di tengah-tengah kekurangan yang kita rasakan, ketidakpuasan, masalah, kegiatan sing ora rampung-rampung, atau suatu saat kita menghadapi sesuatu yang kita tidak menjadi marah, menjadi jengkel, menjadi seolah ada masalah. Tapi yakinlah, ribuan nikmat telah Allah berikan pada kita, sehingga tidak ada alasan untuk tidak bersyukur. Kira-kira begitu kan, begini tidak ada alasan untuk tidak bersyukur. Ribuan nikmat. Pak Budi menjadi pengawas, Pak Budi yang ini ya kepala Korwas mengalami jadi pengawas. Dulu temannya masih angkatan Pak Sujadi Pejawaran, Pak siapa dia? Syukur. Ya, mereka satu persatu memasuki usia pensiun. Bahkan tahun depan bulan Februari ini yang sudah ada yang megang SK pensiun. Ya. Kemudian tahun 2025 besok Bu Niken, Bu Ilis, Pak Teguh Wibowo, saya hanya mau sampaikan, ya seperti itulah kehidupan kita, tidak bisa kemudian apapun ya bunyinya nanti seperti itu. Pak Budi yang alami itu masa-masa di mana saat itu pernah bergaul dengan kesepuan-kesepuan kita, tapi hari ini pun satu persatu teman-teman kita juga akan memasuki usia pensiun. Di titik ini Bapak Ibu, kebanggaan seorang yang sudah selesai adalah ketika kita ingat-ingat, ya mungkin tidak boleh lah ingat-ingat, tetapi apa? Sebaiknya kita hari-hari ini ke depannya semakin apalah istilahnya hidup berguna untuk kemaslahatan umat. Seperti itu kan Bu, Pak? Saya pernah dipagerkan di Gohong itu, pertigaan Gohong ada SMP itu, sebelah baratnya sebelah utara jalan itu ada pohon mangga Bapak Ibu. Saya tahu pohon mangga kecil dulu, sekarang sudah tidak ada siapa. Selalu tidak pernah ada orang yang memperhatikan pohon itu. Bahkan orang-orang yang lewat pun kadang-kadang mobil yang mepet pinggir ya tarik anak-anak ketika yang dilempari. Tapi pohon mangga itu tetap berdiri.
Bangga dulu ada, yakin ada. Bapak Ibu, satu lagi yang kita ingat, sebagian di antara panjenengan barangkali sudah diamanati cucu. Dulu SD ini namanya SD Negeri 2 Larangan. SD Negeri 1 nya ada di sana. Iya, di atas. Saya tahu Pak Ibu. Nah, di situ belum sebagus ini. Duduklah ibu-ibu muda ngantar anaknya. Dia anaknya itu ibu-ibu muda itu anak pertama bareng waduh. Itu hari Juli kan saya datang sini hari pertama masuk sekolah. Anak itu begitu saya tanyai, gimana Dek, senang banget sekolah? Senang sangat. Menurut cerita ibunya, dia sudah jam 4 sudah bangun, minta disisiri, minta dipakungi, disisiri siapa semuanya. Semangat senang banget sekolah hari pertama. Datang hari pertama, duduk di situ sudah membayangkan di sini akan ketemu teman-teman, ketemu ibu guru, sesuatu yang sangat menyenangkan ditemui. Namun apa mau dikata, hari pertama pun gurunya sudah terlambat. Sedikit kecewa anak itu. Hari kedua datang, tapi situasinya tidak seperti yang anak itu bayangkan. Hari ketiga gurunya rapat. Hari keempat lama-kelamaan anak yang begitu bersemangat tadi menjadi agak sedikit anak sekolah lagi. Hari berikutnya anak itu terus sekolah asal mangkat. Hari berikutnya sekolah kelasnya sering kosong. Anak jadi penengan meja apa-apa jadi usil kamu kacang. Bapak Ibu, saya mau sampaikan cerita ini terus cerita fiktif, tetapi yang saya mau sampaikan, kalau kita ingat anak-anak kita, cucu-cucu kita sekian nanti dulu, ujungnya jadi kan muaranya adalah anak-anak itu terlayani dengan baik. Betapa hati ibu itu sakit loh Bu, ketika anaknya di sekolah itu terlantar. Jadi kan jadi bahaya rasanya, saya jadi bah maksud saya. Untuk sekolah kabilan saya pikir juga nanti ini merino. Gila kok betul Ibu? Itulah kita nggak usah berpikir yang lain-lain, faktor ini, keduniaan fana, semua sesuatu dihormati. Tapi anak-anak itu harus terlayani dengan baik. Gimana sih dari pensiun itu kurang. Inilah yang harus kita utamakan. Menurut saya mungkin ujungnya jadi kerja bisa beli apa, bisa jadi pejabat. Toh yang bisa pensiunnya selesai, meninggal ya sudah ditinggal semua. Tapi anak-anak itu tolong jangan sampai terlantar. Sehingga idealnya Bapak Ibu, seorang kepala sekolah, seorang guru kelas itu bertanggung jawab keberlangsungan pembelajaran di kelas. Kepala sekolah tiap harinya selalu berpikir 6 ruang kelas saya itu sing kira-kira kafiran sing bumi, maka harus ada upaya supaya anak tidak kafiran. Seorang pengawas seluruh daerah binaannya selepas pagi-pagi bangun tidur dengan berpikir semoga seluruh ruang-ruang kelas di sekolah Dabi Panjenengan bisa berjalan dengan efektif. Itu yang akan nanti mengena pada mereka. Jadi nomor betul Bapak Ibu? Iya. Bapak Ibu, itu sedikit situasi yang semacam ini ya saya juga terbawa. Oke, Bapak Ibu, selanjutnya kami sampaikan mohon maaf sedianya paling tidak hari ini yang akan menghadiri kegiatan undangan Bapak Kepala KKPS itu adalah Bapak Kepala Bidang BPK. Namun kemarin ada undangan rapat dari PNI penyerahan dana bantuan yang nilainya 1 miliar lebih ke PNI. Nah, sumbangan dari Panjenengan itu terkumpul disampaikan. Kemudian Pak Kepala Dinas juga beliau jadi berdua nih, Pak Kepala Dinas kalau Pak Kepala Bidang itu rapat itu. Kemudian tadi sempat menyampaikan Pak Kepala Dinas kalau ada kesempatan nanti akan mampir ke sini. Itu Pak Kepala Dinas. Baik Bapak Ibu, itu pengantar dari saya. Selanjutnya saya hanya mau menyampaikan hal yang terkait kepegawaian Bapak Ibu. Yang pertama, sebelum yang khusus, saya yang umum dulu. Kecamatan yang tidak ada di sini, kecamatan mana Pak Budi?
Oh, sakit biar ini saya bilang sakit hati. Iya, apa sudah Pak Enas Pak Krisno Hadi Rampok. Tanggal 25, 26 cuti bersama nggih. 26 25 kan Natalan. Terus 26-nya cuti bersama. Kayak dikira orang cetro mau takon ana koril kapura kok kemudian hubungannya kan cuti bersama. Ya apa kira hubungannya? Enggak, hubungannya tolong di 2 hari itu saya nitip terutama Bapak Ibu yang koril, barangkali saya nyebar undangan disampaikan ke teman-teman guru atau kepala sekolah untuk tanggal 27-nya. Apa termasuk korelnya ada, ya mungkin ada pengawas. Iya kayak gitu. Yang bisa cuti. Maksudnya standby informasi dari kami gitu. Walaupun cuti gila. Tadi kan hubungannya saya menyampaikan apakah korel lengkap dari perwakilan kecamatan ada, ternyata ada lengkap kecuali rujukan karena mau tadi berarti tidak lengkap. Karena tadi ada ini. Oh, besar nih gaji itu kalau tadi. Yang kedua tadi saya kok tiba-tiba menyampaikan 25 cuti libur Natalan, 26 cuti bersama. Hubungannya apa? Bukan di 2 tanggal itu saya menyampaikan undangan karena nanti undangannya ke korwilnya saja. Siap. Ribut. Oh ya. Undangan apa? Enggak, undangan untuk teman-teman guru, maksudnya jenengan tanya TTP yang korwil ini dulu. Mantu ya ada, tapi ini bermantu lah dinas lah, bukan dinas. Ya mungkin pembinaan maupun lah ya, beberapa teman guru yang panjenengan usulkan Pak Korwil dan kepala sekolah. Ya tapi karena sesuatu itu belum jalur hukum yang melengkung, maka maksud saya ya mempersiapkan diri, tetapi masih mempersiapkan diri bisa saja berubah karena di tanggal-tanggal itu tanggal yang limit gitu loh ada waktunya. Tapi kurang lebih informasi awal seperti itu. Tolong ya nanti ya ini saya yang terhormat Korwil Candipuro Kecamatan Karangkobar mohon menyampaikan undangan tersebut kepada nama-nama di bawah ini. 1 Anwar, 2 dan seterusnya itu Pak dia. Siap. Guru KS atau peserta pengawas? Dia belum tahu. Kalau segala sesuatu ya jadi itu ya kira-kira ya itu seperti itu. Yang kedua terkait KP Bapak Ibu, belum punya KP. Senin saya ngundang operator yang menangani kepegawaian dari masing-masing korwil ini sabun nggih. Untuk apa itu? Tujuannya adalah untuk penyelesaian disparitas data guru. Ya Pak Sudi ingin Jakarta disampaikan lagi enggak disparitas datanya. Dalam rangka ini nanti akan disampaikan lanjutnya Pak Sudi. Kami akan mencoba memperbaiki. Yang memperbaiki bukan kami. Jadi nanti teman-teman operator hadir ke kami ke sebagaimana undangan. Nanti Pak Sudi kan menyampaikan ini tuh. Ya terkait ini kan disparitas data dan sebagainya kaitan dengan penilaian kinerja melalui PMN sampai dengan ekinnya itu berpotensi bermasalah untuk apa istilahnya tarik datanya ke sana ya. Kalau pengaliran datanya berpotensi masalah karena ada yang namanya disparitas data. Ya bervariasinya lah. Tapi besok kita undang Korwil BKD langsung ya akan menyampaikan tolong benahi beberapa yang sudah bisa dibenahi untuk beberapa guru yang ada di kecamatan masing-masing atau di SMP masing-masing karena kami juga minta operator dari beberapa SMP. Itu tujuannya itu supaya besok pengaliran data dari PMN ke kinerja supaya menjadi SKP itu bisa terproses dengan baik. Ingat Bapak Ibu, teman-teman guru,
kepala sekolah dan pengawas tahun 2024 mengakhiri tahun 2024 ini dan seterusnya. Tidak ada cara lain dalam membuat SKP kecuali melalui itu. Nek terkendala iso gawe SKP, maka urusan kepegawaian jenengan berpotensi terkendala karena mempersyaratkan SKP. Nanti Pak Subi kita bahas bareng-bareng. Maka kita coba untuk pecahkan satu persatu disparitas datanya sehingga pengambilan datanya bisa berjalan dengan baik. Itu besok itu yang termasuk data tentang jabatan Pak. Persiapkan nanti teman-teman korwil atau pengawas membantu kami, teman-teman guru nanti mengumpulkan beberapa dokumen pendukung untuk perubahan datanya. Antara lain adalah SK jabatan fungsional terakhir, itu disiapkan teman-teman guru, SK Jafung terakhir, atau SK penyesuaian jabatan fungsional tahun 2012 kalau sejak itu belum pernah naik jenjang jabatan. 2012 judulnya SK itu SK penyesuaian jabatan fungsional, ya kan Pak? Ya. Kalau sejak 2012 belum pernah naik jenjang jabatan, maka itu yang nanti disiapkan. Nanti akan membantu operator yang besok kami undang itu untuk sebagai perbaikan data. Bapak Ibu, tolonglah nanti diupayakan tidak ada teman guru yang tidak mengumpulkan dengan alasan hilang. Tidak ada. Namun demikian, apabila nanti memang nyata-nyata terbukti secara sah dan meyakinkan belum pernah menerima, maka nanti akan diupayakan diterbitkan SK impasing jabatan fungsional sepanjang terbukti. Tetapi selama ini mohon maaf Bapak Ibu, ketika kurikulum 13 itu kelas 2 SD itu ada pembelajaran materinya itu adalah dokumen penting, guru ini pinter merawat dokumen pentingnya diri sendiri, sehingga ada yang sampai ke kami itu jenis nomor yang hilang. Betul tidak? Di kelas 2 atau kelas 3 itu kan ada merawat dokumen gitu kan Pak? Kurikulum 13 loh, aku KMS lali, padahal sebenarnya dulu sih saya pernah jadi pengawas, tapi ya apa jenenge lupa gitu saja mengikuti IKM. Ini guru ini ada yang melapor ke kami dokumennya hilang karena tidak dirawat, rusak. Padahal kelas loro atau kelas 1 bisa lupa itu. Dua ya, dan ibu pengawas Mojosari, ibu pengawas pejawaran. Dalamnya ini kan pejawaran perbatasan. Baik, kalau itu sampai biar sedikit ketonnya serius banget nih, jadi yang biasa begini tenang mawon. Gitu nih masalah dibatas data pelan-pelan pasti nanti kita bantu teman-teman. Pak Supi kemarin kalau nggak salah mewakili rapat ya Pak terkait hari ini, nanti disampaikan apa yang bisa dikerjakan. Bapak Ibu pengawas nanti kemarin ikut juga ya 2025. Ya, link YouTube-nya ada enggak? Kalau suatu saat ada link YouTube-nya, kan mungkin ada yang tidak sempat karena ada kegiatan lain. Link YouTube-nya karena itu bisa dilihat di berulang-ulang, monggo lah pas cover daripada nontonnya film-film sing ora ngena. Pak Budi kan, ya wis film toyo apa lah. Nonton YouTube terkait itu gitu Pak Budi. Terus rodo saya tuh ya kadang waktu 2 tahun lalu dia jenengan kisi nom bener bisa ini mas dewasa ini jangan ngomong tua demikian juga saya saya itu masalahnya masih seperti beberapa tahun yang lalu, tapi ternyata setelah dilihat orang lain ternyata penampilan saya orang Buddha nang dinas tak beli luwih akeh. ya itu tenang jadi ketika keluar seperti ini ketemu jenengan rasanya ini bisa marai fresh. Baik, berikutnya Bapak Ibu
tentang kenaikan pangkat dan kenaikan jenjang jabatan. Bapak Ibu, beberapa hari lalu atau kemarin ya saya lupa, saya nge-share informasi itu. Informasi yang di grup Korwil ini, di grup Korwil. Nah, kadang saya sendiri bukan jenengan ketika membaca informasi di WA panjang itu cok rapati telaten. Nah, maka kita coba nanti apa yang dimaksud informasi Pak Yadi itu, terus apa yang kemudian bisa panjenengan kuasai informasinya untuk diinformasikan ke teman-teman guru. Baik, bisa pinjam. Bapak Ibu, pertama kemarin saya nge-share informasi seperti ini kalau nggak salah ada beberapa link, ada beberapa link atau tak buka WA-nya di grup ini. Nah ini yang di grup ini kami sampaikan progres terkini usulan KP yang masuk ke Didik Mora yang sudah diverifikasi dan kami kelompok-kelompokkan menjadi 9 kelompok. Pertama, ini Pak, yang saya buka link yang pertama. Nah ini kelompok ini adalah data yang kelompok pertama ini jumlahnya adalah 412. Ini kelompok yang lanjut, tidak ada kendala, maksudnya lanjut bisa diproses berikutnya, tinggal melengkapi dokumen berikutnya. Ini 412. Nanti jangan buka sendiri aja lah. Ini biar sengaja celek supaya tidak terbaca itu nama siapa. Udah, tapi maksudnya saya tunjukkan itu, nanti tinggal yang kelompok ini nanti mengikuti ketentuan yang ada di bawahnya, begitu ketentuan yang ada di bawahnya. Ini kan banyak ketentuan dari bawah. Ini kelompok yang lanjut. Nah ini rota alam. Nah untuk yang ini tadi itu di informasi itu kan untuk mengikuti petunjuk teknis. Ini petunjuk teknisnya ada kelompok 412 orang itu petunjuk teknisnya ada. Nah ini petunjuk teknisnya ini sudah kami buat seperti itu. Nah kemudian ini petunjuk teknisnya di bawah ada. Silakan ikuti ketentuannya. Itu informasinya kayak gitu. Terus Bapak Ibu, ternyata ada kelompok yang terkendala karena tidak ada data di Simpak. Kami tidak bisa ngecek atau menerbitkan Pak 2022-nya. Ini ada 14 orang. Nah, kelompok yang ini 14 orang itu sebenarnya kami undang ke kantor, datang ke kantor untuk kita verifikasi. Kon bawa laptop sekalian, itu kan informasinya ada. Yang 14 orang ini untuk ngisi Simpak kita pandu. Kemudian ada kelompok yang berkasnya tidak lengkap, kami tidak bisa ini KPP dan sebagainya karena tidak ada dukungannya. Maka kelompok ini itu juga kami undang. Jadi gimana kayak gitu? Bisa enggak memenuhi? Kalau tidak bisa memenuhi berarti kami tinggal. Kalau nanti kami lanjutkan. Ada kelompok yang kemudian nilai belum mencukupi. Nah ini Bapak Ibu, ada yang perlu konfirmasi. Ada kelompok yang masa KP kurang dari 2 tahun. Ya wis sudah maju kredit. Bapak Ibu, menurut Permen RB 1 2023 yang kemudian di Perka BKN nomor 34 tahun 2023 kemarin, untuk walaupun nilainya cukup, duwe simpenan akeh, tapi paling cepat untuk kenaikan pangkat adalah 2 tahun. Ini gimana sih 2 tahun harus maju? Semangat. Yang kedua, tolonglah nanti Bapak Ibu
pada suatu saat ketemu dengan kepala sekolah atau dengan guru, mari kita buka caranya ngitung ketercukupannya, sehingga tidak lagi ditemukan ini ada 64 orang sing bijine urung cukup ning tetep teko usul ngono lho. Nah, suatu saat kita nanti perdalam lagi lah di kesempatan lain kita seperti itu diskusinya harus terus menerus. Kadang-kadang saya sendiri ternyata ya tadi ya, nek wingi-wingi gue nek dijelaskan apa cepat mudah Pak Budi. Saya sendiri loh Mas. Tapi sekarang pikiran saya itu tidak mudah mengingat informasi. Saya juga usianya sudah banyak loh Bu. Ya kira saya wis iya sih. Mungkin sih paling nomor Bu Munji. Nah itu jadi nanti kita bisa suatu saat ada forum khusus tetapi tidak tergesa-gesa yang jelas ini informasi seperti itu. Nah Bapak Ibu, dalam hal informasi itu kemarin ada beberapa guru yang pertama menanyakan, kok saya tidak masuk ke kelompok manapun. Yang kedua, lulus UKKJ kemarin. Oh iya, informasi UKKJ itu sudah pengumuman. Uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan sudah pengumuman. Tahap ketiga kemarin itu pengumuman. Dari 78 peserta yang ikut, baik peserta baru maupun peserta ulangan itu dia tahap 1 yang kita di SMP 2 itu Pak. Itu tahap 1 orang lulus, tahap 2-nya dilompati, tahap 3-nya mereka berkesempatan mengikuti. Jadi kemarin tahap 3 itu sebagian kecil itu adalah peserta baru, sebagian besar adalah ulangan tahap 1 yang tidak lolos. Dari jumlah tahap 3 ulangan maupun peserta baru 78, yang lulus hanya 60. Sehingga lulus berarti 78 kurangi 60. Berapa persen? Ya, lebih dari 10% kan? Jadi calon tidak lulusnya bukan karena terkendala teknis, murni garap soal kuwi ora lulus kayak gitu. Murni sama seperti itu Pak Ketua Kepala Korwas. Enggak maksudnya padahal soalnya ini gampang Pak. Jawabannya sih bingungan. Ya saya itu kan kalian ya. Saya jadi pengawas uang Pak, pengawas sekolah. Dan sudah di pengawas sekolah mana ya belum ini. Saya keliling mau soalnya, yakin soalnya ini gampang. Jawabannya memang bingungan. Tapi semua soal itu adalah mengukur kemampuan apa Pak? Literasi ya Pak. Peningkatan literasi itu sama ini Pak. Nah maksud saya apa? Disitulah yang memang perlu kita tingkatkan. Apalagi soal yang apa? Studi kasus Pak ya. Studi kasus itu adalah ada bacaan panjang nek jawaban dia sangat tinggi ya. Ana bacaan dawa lah 5 paragraf. Pertanyaan ini 5 atau 4. Jadi pertanyaan itu pertanyaan bacaan pelajaran bahasa Indonesia kayak zaman gitu. Ketika seperti waktu kita sekolah atau kita jadi guru di awal kan ada pembelajaran seperti itu. Sekarang nggak ada lagi sih. Nampaknya bosan ini pembelajaran ini ngomong benar-benar banget Kak. Itu dan itu teman-teman memang bingung aja tidak tepat dalam karena apa? Biasanya faktor ketidak lulusnya itu hanya satu jadi masalah Pak. Teman-teman kan sudah banyak yang berusia, saya tidak mengenal tua. Jadi peserta kemarin Pak, yang namanya orang tua kui sering punya pendapat dan berteori sendiri, sehingga cocok kalau sebenarnya diarahkan sana. Itu yang kemudian membuat tidak sama dengan sana, kemudian tidak lulus.
Nah iya, apalagi saya mau saya S2, S3 ini loh Pak. Terus ini tidak soal ini itu atau bukan jenengan peserta uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan. Iya, niatnya bagus Pak. Tapi ya itu tadi akibatnya kalau 12 dari 78 itu 10% lebih berarti ya Pak Arya. Ya 10% lebih. Berapa persen Pak? 12 dari 78. Hampir 20% lebih 20% lulus. Nah, saya lanjut jadi saya kedawan ngomong KKJ. Bagi teman-teman yang telah lulus UKKJ dan tadi saya mengatakan dua kelompok, satu yang tidak tercantum di sini, satu yang lulus UKKJ. Yang lulus UKKJ itu kalau di periode 1 sampai 31 mulai ngirim berkas KP ke kami, maka besok tinggal nyusuri sertifikat UKKJ untuk ikut kelompok ini. Hanya sertifikat saja Pak ya? Sertifikat ya dan yang lain lah, permintaan yang lain, tetapi dia sudah berarti sudah terpenuhi. Nah bagi teman-teman yang namanya belum tercantum di kelompok-kelompok yang kami share linknya itu dan yang lulus UKKJ tapi kemarin pada periode Mei 2024 belum mengirimkan berkas kenaikan pangkat atau jenjang jabatan ke kami, silahkan mengikuti ketentuan surat kami yang lalu. Sing intinya adalah silahkan mengajukan usulan surat kami ini yang ini Pak Bu. Ya, silakan mengirim usulan kenaikan pangkat dan jenjang jabatan pada periode 15 Januari sampai dengan 15 Februari. 3 hari berarti ya Bu? Berapa? 1 bulan. Nah, sebulan kok nek ana sing kelewat maneh. Nah, kemudian masih ketentuan masih sama dengan surat. Karena di surat tahun 2024 ini surat ini sudah kami buat untuk sampai dengan tahun 2025. Jadi kami membuka usulan kemarin untuk kami proses membuka usulan. Saya tidak ada kaitannya dengan periode-periode garapnya serampungi kami. Tapi periode kami buka usulan yang tahun lalu, tahun ini 2024 1 sampai 31 Mei. Kemudian ya belum tadi kelompok-kelompok yang tidak tercantum atau yang UKKJ tapi kemarin berusulan, silakan usulkan ke kami 15 Januari sampai dengan 15 Februari. Tenang saja. Dan untuk teman-teman dari SMP ya tetap di kolektif satu sekolah di Pengantari kepala sekolah. Untuk teman-teman dari wilayah kecamatan atau SD dan TK ya silakan untuk dikumpulkan jadi satu di Korwil, di Pengantari Korwil, kemudian dibawa ke kami. Dan mohon maaf sekali dengan sangat terpaksa bila dikirim ke kami melebihi tanggal 15 kami tegel nolak. 15 Februari. Nah ya 15 Januari sampai 15 Februari 3 hari. Berapa hari? Nah waktu ini dawa apa pendek cukup kan? Kok emang ini isi melebihi ini, mohon maaf saya tolak Siap. Saya tidak mengatakan kemarin setelah 31 Mei ono sing telat kemudian kami tolak. Tidak, saya sampaikan yang itu sih ada gitu maksudnya. Nah itu ya terkait KP. Jadi Bapak Ibu fenomenanya adalah teman-teman begitu naik untuk kenaikan pangkat dan jenjang jabatan sudah tidak menggunakan ketentuan lama, maka teman-teman itu kemudian terus yang penting maju. Nah tolong, tapi nanti ke depan tidak apa-apa lah proses transisi. Di kami pun juga transisi, tapi nanti ke depan kita berharap untuk semakin baik apa masa transisi. Kami pun juga sedang meraba-raba apa ya Pak? Ya kadang-kadang dari BKD itu juga transisi, informasinya berubah-ubah, termasuk
nanti adalah salah satu syarat SKP-nya Bapak Ibu. Di 2024 ini harusnya sudah SKP. SKP-nya sudah dalam proses. Kita juga masih sangat spekulasi itu bisa dialirkan ke kinerja atau tidak. Padahal tidak ada cara lain bukan SKP. Siar pensiun, siar kui, siar usul mutasi, siar apa yang menggunakan SKP bingung. Itu nanti materi dari Pak Subi tolong itu betul-betul materi bukan untuk materi hiburan, materi untuk ditindaklanjuti. Monggo di tim kecamatan masing-masing, sehingga di masing-masing kecamatan kalau bisa nanti ada tim lah dengan pemimpinnya. Artinya orang apa tidak jenengan. Wong sing nomi kadang-kadang kan istirahat cepat gitu loh Mas Yanda. Tapi jenengan bisa menjadi koordinator ya dari tim juga gambaran seperti itu, gambaran saya seperti itu. Apalagi kayak wong yoso kayak ya kegiatan Aisyah, kegiatan Muhammadiyah, NU, SI, partai, alah saya kegiatan nah, Demokrat, Dasar Wisma, apa mereka kegiatannya? Kapan kemek PMM butuh itu? Maka caranya adalah kayak timbuk lah Bu. Soalnya timbuk ini sudah luar biasa. Ya tapi kan tetap timbuk itu pimpinannya adalah pengawas. Orang itu masuk borong pengawas dia apa-apa itu ya salah. Ayo ngerti sih kalau ya pimpinannya pengawas. Ya orang kita ngumpul lah. Kalau pengawas ya anu lah. Kamu ketok dana bumi bagi teman tim itu datang tidak apa-apa tim. Kenapa tim Bapak Ibu? Dengan tim maka semakin banyak yang memahami. Karena prinsipnya nanti kan untuk dikerjakan ya Pak, bukan untuk teori tok, tapi untuk bekerja tim. Jangan apa pun dipikul dewe ya Bapak Ibu ya. Wah bos kok korong ya. Nah tim tapi jenengan tetap harus sebagai leadernya supaya jenengan tetap katanya itu kan kalau pimpinan tidak menguasai jenis tugas-tugas bawahannya sampai yang teknis itu kan kayak kurang berwibawa apa ya gitu ya gitu. Pengawas tukang kontrol ini yang kurang berwibawa. Tapi pengawas kontrol ini ngerti loh ditunjukkan itu namanya baru berwibawa. Terus dia harus jengkel ya. Terus itu mau bu yakin. Lagi des. Yakin des. Ya maksudnya kan harus tahu tapi dari sehingga tetap berwibawa. Dan Ibu, kemudian sedikit saya sekilas saya akan sampaikan kalau yang tadi baru saya buat. Bapak Ibu, progres usulan kenaikan pangkat dan jenjang jabatan guru pengawas pendidik. Hasil verifikasinya adalah siap KP, jadi kesimpulannya siap KP dari total yang tersisa yang kemarin kami sudah review, kami undang ke PGRI dan ke itu. Tapi setelah kami evaluasi kemarin 412 siap. Disimpan 014 tadi di jumlah rekapan dari leng-leng tadi. Kemudian berkas tidak lengkap 21 orang, mayoritas karena memiliki ijazah baru. Jadi ijazahnya selaras, ini dia turun minggu, maka dianggap ijazah baru. Kemudian belum lulus UKJ 50 orang, tapi kemarin ada pengumuman. Jadi ini rangkuman ini saya buat sebelum pengumuman keluar kemarin. Mungkin angka 50 orang ini itu bisa berubah. Kemudian nilai belum cukup 64 orang. Nah kalau ini, nah itu nanti PR kita. Tapi kalau saya sih ya tidak apa-apa lah. Masa transisi nanti bagaimana menghitungnya. Jadi Bapak Ibu, pasca 2022 masa transisi adanya PAK konvensional, Pak integrasi, Pak konversi. Ini kan masa transisi. Kalau sudah pernah naik sekali, maka kemudian PAK-nya itu Pak konversi semua. Ngitungnya gampang. Terus pokoknya kemudian saya gampang. Pak konversi juga ditetapkan oleh pejabat penilai kinerja. Pejabat penilai kinerja guru niku sinten Pak? Pejabat penilai kinerja kepala sekolah niku sinten?
Pak Subi di PMM itu pejabat penilai kinerja kepala sekolah sinten Pak Subi. Kepala dinas. Saya ulangi, pejabat penilai kinerja kepala sekolah niku sinten Pak Subi? Kepala dinas. Ngomong Nama sebagai kinerja Pak. pada PMN dan ini ya. Hanya kepala dinas itu menurut keputusan peraturan itu nanti membentuk tim penilai kinerja kepala sekolah gitu loh. Gitu betul? Tapi ya pejabat penilainya itu bukan kepala bidang. Kalau mendelegasikan urusan lain itu nanti mendelegasikan siapa urusan lain. Tapi pejabat penilai yang tersebut itu adalah kepala dinas. Pejabat penilai kinerja pengawas itu Pak kepala dinas. Loh kok guyu? Soalnya biar jujur saya sampaikan, ada yang menyampaikan kalau terkait penilaian kinerja nanti ada kepala sekolah yang melapor mandat terintimidasi kalau nanti tidak dinilai dan sebagainya. Enggak gitu prosesnya. Yakin saya dengar. Ayo enggak lah, kita semuanya kompromi terkait satu game. Nah tapi prosesnya memang teknisnya nanti kita sedang jalan Pak. Gimana Pak Sigit? Iya, tadi atasan itu Pak yang dari kepala sekolah. Yang kami tahu memang di PMM itu kan ada tim Pak ya, kami selaku wakil dari kepala dinas. Ya betul. Itu Pak ya. Betul. Karena ada kalanya kami seliru dengan Ekin BKD 2025 itu kan kepala sekolah untuk atasannya itu kan kepala bidang. Oke. Ini nanti kita sedang dalam proses. Dan tidak ada istilah atasan pejabat penilai lagi kan. Oke. Baik, nanti kita sedang dalam proses Pak. Perubahan 2025 juga kemarin baru sosialisasi, kita belum tahu persis. Nah kemudian Bapak Ibu saya lanjut dulu. Itu yang belum cukup nilai 65 Pak. Oh 65, oke. Di data ini. Itu salah kecil. Perlu konfirmasi 6 orang, kemudian masa kurang dari 2 tahun, sudah diajukan periode 2024, 13, 14 itu dan seterusnya seperti itu. Nah Bapak Ibu, rekapitulasi KP jadi seperti ini kurang lebih total dari awal sampai akhir. Bukan di yang sisanya. Nah ini 1132. iya yang usul. Ya apa ya? Nah lanjut Bapak Ibu, kalau penambahan ijazah baru nanti yang masalahnya apa masalahnya? Tidak melampirkan ijazah, terlalu nilai izin belajar, izin guna-guna, dan surat keterangan akreditasi prodi. Ini yang jadi masalah. Kemudian termasuk ke ijazah baru tadi. Kemudian yang kedua, berikutnya catatan bagi mereka yang saat SKKP terakhir masih di 2 SPG, SPO dan saat ini sudah memiliki ijazah S1 linier. Ini kan tapi belum mencantumkan tadi. Nah, saudara guru sudah kami sampaikan ini kan, juga sudah tahu untuk tahun sekarang wajib S1. Kalau tidak S1 maka tidak akan pernah disebutkan kenaikan pangkat. Dan per 1 Januari 2029 akan diberhentikan dari jabatan fungsionalnya. Konsekuensinya tidak mendapat jabatan fungsional, tidak mendapat tunjangan fungsional, dan tidak berhak mendapat tunjangan profesi. Nah, kecukupan nilai Bapak Ibu pada prinsipnya ini lebih cepat bahas detail besok. Angka kredit pada saat SK pangkat terakhir dikurangi nilai dasar integrasi ditambah nilai konversi 2023-2024. Ini kecukupan nilai untuk yang periode ini. Periode ini. Tadinya besok lah kita